Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kas kecil. Dan hari ini kita akan belajar salah satu metode kas kecil, yaitu metode impress. Apa itu metode impress? Mari kita lihat video berikut ini dan kita akan belajar bersama-sama. Semangat anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang kas kecil metode impress. Apakah kalian sudah tahu apa itu metode impress? Jadi, yang dimaksud dengan metode impress yaitu metode tetap atau dalam bahasa Inggris biasa disebut impress fund system. Adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Kemudian, ciri-ciri kas kecil pada sistem impress yang pertama yaitu saldo akun kas kecil selalu tetap. Maksud tetap di sini yaitu jika pada bulan ini kita mendapatkan pembentukan dana kas kecil sebesar 10 juta, maka di bulan selanjutnya kita juga akan mendapatkan pembentukan dana kas kecil sebesar 10 juta. Apabila di bulan ini kita mendapatkan pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta, maka di bulan selanjutnya kita juga akan mendapatkan pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta. Jadi, pembentukan kas kecil setiap bulan selalu tetap. Kemudian, ciri yang kedua yaitu pengeluaran kas kecil selalu dicatat saat diisi kembali. Jadi, laporan dana kas kecil pada sistem impress dicatat di akhir periode. Jadi, pada saat melakukan transaksi, setiap bukti transaksi harus disimpan. Dalam artian, setiap kwitansi, setiap nota, ataupun faktur harus disimpan dengan rapi supaya pada saat akhir periode saat membuat laporan kas kecil dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu buku kas kecil hanya sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke dalam buku besar. Jadi, buku kas kecil ini sebagai kontrol saja, dan dalam pembuatan sistem impress ini tidak diperlukan sebuah jurnal. Kelebihan dari sistem impress ini yaitu yang pertama yaitu mudah mengetahui jumlah pengeluaran per akun setiap periode. Kenapa kita dapat mengetahui jumlah pengeluaran per akun setiap periode? Karena dalam laporan kas kecil terdiri dari beberapa akun. Yang pertama misalnya laporan kas kecil pada akun konsumsi, akun transportasi, akun ATK. Jadi nanti di setiap periode setiap akun tersebut itu dijumlah berapa transaksinya setiap bulan, berapa jumlah transaksinya setiap bulan itu akan diketahui pada akhir periode pada laporan kas kecil. Jadi, setiap akun konsumsi, setiap akun transportasi akan diketahui berapa sih transaksi kita selama 1 bulan, konsumsi kita berapa sih pada bulan ini. Pada bulan ini kita membeli ATK, kita akan tahu di laporan kas kecil kita. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu lebih hati-hati dalam penggunaan kas kecil. Mengapa kita lebih hati-hati? Karena dalam setiap sistem impress ini, kita hanya diperbolehkan membentuk dana kas kecil hanya 1 kali, yaitu di awal atau di akhir periode saja. Jadi, jika di tengah-tengah kita kehabisan uang karena terlalu banyak transaksi, kita tidak bisa menambahkan uang atau membentuk dana kas kecil lagi. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam mengelola kas kecil. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu memudahkan dalam pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Kenapa memudahkan? Karena setiap transaksi kita harus memiliki sebuah bukti transaksi. Bukti transaksi di sini bisa sebuah kwitansi, bisa sebuah faktur, dan lain sebagainya. Kemudian kwitansi faktur tersebut dijadikan sebagai bukti pada saat akhir periode dalam membuat laporan dana kas kecil. Di samping memiliki kelebihan, pasti setiap sistem juga memiliki kelemahan. Kelemahan sistem impress ini yang pertama yaitu saldo kas kecil cenderung susah diketahui. Mengapa saldo kas kecil cenderung susah diketahui? Karena laporan kas kecil pada metode impress ini hanya
atau dibuatnya itu di akhir periode, sehingga di tengah periode kita tidak bisa tahu apakah saldo kita itu memang benar dengan pengeluaran kita. Misalkan saldo kita ternyata tinggal 5.500.000, tetapi itu kan belum tentu sinkron karena laporan dana kas kecilnya belum diketahui pada saat tengah periode. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu jika ada kekurangan sebelum berakhir periode, maka akan menyebabkan masalah. Kenapa menyebabkan masalah? Karena kita tidak bisa melakukan transaksi lagi, karena dari metode impres ini hanya bisa dilakukan pembentukan dana kas kecil di akhir periode atau awal periode saja, yaitu hanya satu kali saja. Jadi jika kita kehabisan uang di tengah periode, kita tidak bisa menambahkan lagi uang atau dana kas kecil lagi. Ini merupakan contoh laporan dana kas kecil dengan metode impres. Jadi terdiri dari judul laporan dana kas kecil, kemudian nama perusahaan kita, alamat perusahaan kita, dan periode kita melakukan atau menggunakan dana kas kecil. Memiliki beberapa kolom. Kolom yang pertama yaitu tanggal. Tanggal di sini yaitu kapan kita melakukan transaksi. Uraian di sini transaksi apa yang kita lakukan. Nomor bukti, kemudian penerimaan ini bisa berupa pembentukan dana kas kecil atau sisa saldo akhir pada bulan sebelumnya, atau ketika kita melakukan transaksi kita mendapatkan sisa saldo. Kemudian ada kolom pengeluaran di sini berarti untuk apa kita mengeluarkan uang. Biasanya saat kita melakukan transaksi, maka transaksi kita akan dicatat pada kolom pengeluaran. Kemudian konsumsi, ATK, fotokopi, transportasi, lain-lain, ini merupakan akun atau pos. Jadi yang dinamakan akun atau pos yaitu contohnya konsumsi, ATK, fotokopi, transportasi, dan lain-lain. Kemudian 101, 102, 103 sampai 105 ini yang dinamakan dengan nomor bukti. Kita contohkan satu saja, misalkan pada tanggal 3 bulan 9 2018 kita melakukan transaksi yaitu membeli sebuah souvenir. Karena membeli souvenir bukan termasuk konsumsi, bukan ATK, bukan fotokopi, bukan transportasi, maka kita mencatatnya di lain-lain sebesar 650.000. Karena lain-lain memiliki kode bukti 105, maka ditulis di nomor buktinya juga 105. Kemudian pada tanggal 3 bulan 9 juga membeli tiket 2 orang at 2.500.000. Apabila kita membaca soal atau kita melihat ada tulisan at berarti harus dikali. At berarti artinya satuan. Jika tiket 2 orang maka harga satuan 2.500.000, maka 2.500.000 dikali 2 sama dengan 5 juta. Jadi kita melakukan pengeluaran sebesar 5 juta. 5 juta ini karena membeli tiket berarti masuk ke akun transportasi. Transportasi di sini memiliki nomor bukti 104, maka ditulis di nomor bukti 104. Kemudian kelebihan dari sistem impres ini, kita akan dapat mengetahui berapa sih berapa sih besaran transaksi kita setiap bulan pada bulan ini pada akun konsumsi. Kita akan dapat melihatnya di bawah sini. Berapa sih pengeluaran kita untuk ATK pada bulan ini? Kita bisa melihatnya di sini. Jadi kita dapat mengetahui, oh bulan ini kita melakukan fotokopi atau membayar biaya fotokopi pada bulan ini sebesar 221.400. Kemudian kita juga dapat mengetahui berapa sih jumlah keseluruhan total transaksi kita, yaitu dengan jumlah 11.801.400. Kemudian saldo akhir kita 3.198.000. Kemudian saldo akhir ini dibuat untuk saldo awal dan kita mengisi kembali 11 juta. Kemudian
kita harus memiliki tanda tangan seperti ini untuk diketahui, biasanya berupa manajer ataupun kepala kita untuk disetujui. Kemudian di sebelah kanan di mana kita membuat laporan ini, kapan tanggal transaksinya, kemudian siapakah yang membuat, juga ditandatangani. Jadi biasanya selain membuat laporan berupa Excel yang dibuat dalam 1 bulan, biasanya pada dana kas kecil juga harus membuat bukti-bukti atau form-form ya. Jadi yang pertama tadi berdasarkan soal, yaitu harus membuat bukti pemasukan kas kecil terlebih dahulu ya. Gimana caranya? Yang pertama yaitu mengisi nomor. Nomor diisi dengan BKM 01. Jadi BKM itu singkatan dari bukti kas masuk ya. Jadi ada BKM, ada BKK ya. Kalau BKM itu bukti kas masuk, kalau BKK itu bukti kas keluar. Jadi untuk bukti pemasukan, karena pemasukan kas kecil, jadi nomor ditulis BKM 01 yang artinya bukti kas masuk 01 ya. Kemudian untuk diterima dari, berarti dari mana uangnya ini didapat. Untuk mengeluarkan dana kas kecil yaitu ditulis dari bendahara, seperti itu. Kemudian uangnya berapa? Sejumlah 13.500.000 rupiah. Kenapa demikian? Karena tadi di awal bulan, pada bulan September, tersisa saldo 1.500.000. Karena ini menggunakan dana kas kecil impres atau dana tetap yang setiap bulan harus mendapatkan jatah setiap tanggal 1 atau di awal bulan atau tanggal 2 atau yang penting di awal bulan menurut perusahaan tersebut sebesar 15 juta. Karena saldo awal masih 1.500.000 sehingga kita hanya meminta kepada bendahara sebesar 13.500.000 rupiah. Kemudian jangan lupa di bawahnya harus diminta persetujuan. Diminta persetujuan kepada siapa? Yaitu kepada direktur umum, kepada manajer pemasaran, kepada manajer keuangan, diminta kepada manajer pengadaan, tergantung dari kas kecil ini digunakan untuk siapa. Seperti itu ya. Kemudian dibayar oleh siapa? Ya tadi yang diminta tadi, seperti dari bendaharanya. Bendaharanya siapa? Amelia Savitri ya. Jadi nanti ketika mengerjakan, ketika di soal tidak ada nama bendahara, silahkan nama bendahara dikarang sendiri ya. Karena kan biasanya di soal itu hanya ada nama direktur ya, sedangkan sekretaris kan pasti kalian sendiri ya anak-anak. Tetapi silahkan untuk bendahara mengarang nama orang bebas, kemudian jangan lupa ditandatangani ya. Kemudian untuk sekretaris ya nama kalian sendiri juga ditandatangani. Kemudian jangan lupa diberikan kota perusahaan kalian dan tanggal dibuatnya bukti pemasukan kas kecil, seperti itu anak-anak. Kemudian setelah bukti kas masuk dibuat, kemudian lanjut ke bukti kas keluar ya, atau formnya yang dinamakan bukti pengeluaran kas kecil. Jadi untuk bukti pengeluaran kas kecil ini, yang pertama cara mengerjakannya nomor, berarti di awal sudah dijelaskan ada PKM, ada PKK. Karena ini pengeluaran maka kodenya BKK ya. Karena ini pengeluaran yang pertama maka ditulis BKK 01.
Kemudian karena tadi transaksinya untuk membeli refill printer, jadi silakan mengarang, diserahkan kepada, bisa mengarang Wawan Komputer, bisa mengarang Aksio, toko-toko yang menjual kebutuhan printer seperti itu ya. Kemudian untuk jadi untuk diserahkan kepadanya silahkan mengarang nama-nama toko komputer seperti itu ya. Bisa contohnya ini di saya Wawans Komputer, kemudian bisa di yang komputer, terserah, pokoknya mengarang tentang toko yang sekiranya menjual refill printer seperti itu ya anak-anak. Kemudian uang sejumlahnya ditulis Rp650.000 ya. Kemudian untuk keperluan apa? Untuk membeli refill printer. Di RP baru ditulis angka Rp650.000. Sedangkan di uang sejumlah wajib ditulis huruf seperti itu. Kemudian disetujui oleh, sama seperti tadi, oleh direktur utama namanya Iskandar SH. Kemudian jangan lupa ditandatangani. Dibayar oleh siapa? Oleh kalian sendiri, yaitu sebagai sekretaris. Silakan ditulis namanya, kemudian ditandatangani juga ya. Kemudian untuk diterima oleh kasir ya. Kasir boleh, staf boleh, pokok tergantung di toko itu yang menerima pembayaran kalian itu siapa. Misal namanya Ani, ya silakan ditulis Ani. Kemudian jangan lupa ditandatangani juga. Kemudian jangan lupa juga ditulis kalian belinya tanggal berapa, di kota apa, seperti itu. Kemudian lanjut ke BKK yang kedua. Berarti sama nomornya, karena ini pengeluaran yang kedua maka ditulis BKK 02. Kemudian diserahkan kepada siapa? Kepada Lina Souvenir. Kenapa Lina Souvenir? Karena kan membelinya tadi untuk membeli souvenir. Jadi kalian silahkan mengarang nama-nama orang atau toko yang jualan souvenir seperti itu. Kemudian uang sejumlahnya jangan lupa ditulis huruf ya, Rp525.000. Kebanyakan kalian rupiahnya lupa, jadi jangan sampai lupa mengenai rupiah seperti itu anak-anak. Kemudian untuk keperluan apa? Untuk membeli souvenir seperti itu. Untuk di RP silakan ditulis Rp525.000 tetapi dalam bentuk angka. Kemudian disetujui oleh, sama seperti tadi, direktur utama Iskandar SH. Dibayar oleh sekretaris kalian sendiri, ditandatangani ya. Kemudian jangan lupa diterima oleh, silahkan mengarang nama, kemudian mengarang siapa yang menerima dari pembayaran kalian tadi, kemudian kalian tanda tangani seperti itu. Dan jangan lupa ditulis kota dan juga tanggal kapan kalian beli ya. Kemudian untuk yang ketiga atau transaksi yang ketiga, maka di nomor ditulis bukti kas kecil 03. Diserahkan kepada siapa? Cahaya Agen Tiket, seperti itu. Uang sejumlah Rp5 juta. Untuk keperluan apa? Membeli tiket 2 orang seharga Rp2.500.000. Jadi nanti ketika ada soal yang ada tulisan berarti harganya itu satuannya. Jadi ketika di soal ada 2 orang, maka harus dikalikan terlebih dahulu. 2 kali Rp2.500.000 maka Rp5 juta. Makanya uang yang diserahkan sebesar Rp5 juta seperti ini anak-anak. Jangan lupa juga di RP ditulis Rp5 juta angka.
kemudian disetujui oleh seperti tadi Iskandar, dibayar oleh nama kalian sendiri, diterima oleh, jangan lupa mengarang nama lagi. Jadi di sini kalian harus pintar-pintar mengarang nama orang ya anak-anak, dan juga mengarang nama agen atau toko yang kalian beli seperti itu. Kemudian jangan lupa juga di kota dan tanggal kalian bertransaksi ya. Lanjut ke pengeluaran keempat, yaitu nomor ditulis BKK 04 ya. Diserahkan kepada siapa? Ke SPBU Dinoyo, karena di keterangan membeli bensin seperti itu ya anak-anak ya. Untuk uangnya sejumlah Rp195.000 seperti itu. Dia soal tidak dijelaskan ya harga satuannya berapa, jadi langsung saja, ini soal mempermudah kalian, langsung ditulis 195 karena tidak dijelaskan membeli berapa seperti itu, jadi langsung ditulis. Beda dengan yang pengeluaran sebelumnya yang ada add sehingga kalian harus mengalihkannya terlebih dahulu. Jangan lupa di RP juga ditulis angka, disetujui oleh Iskandar, dibayar oleh kalian sendiri, kemudian diterima oleh, mengarang nama lagi yang beda dari sebelumnya, kemudian oleh siapa? Karena di SPBU biasanya oleh operator SPBU ya anak-anak. Lanjut ke pengeluaran kelima ya, yaitu ditulis di nomor, yaitu BKK 05. Karena membeli kue berarti mengarang tokonya toko kue, sehingga di sini saya memberikan contoh Shiva Bakery. Kalian bisa menggunakan Shiva Bakery, Dea Bakery, kemudian Amanda, terserah kalian, yang penting nama toko jualan kue. Untuk uang sejumlahnya yaitu Rp180.000 untuk keperluannya membeli kue untuk rapat. Jadi RP-nya sebesar Rp180.000. Disetujui oleh Iskandar SH. Kemudian dibayar oleh siapa? Oleh sekretaris seperti itu ya. Kemudian diterima oleh siapa? Oleh Berian atau kasir. Jadi silakan mengarang nama lagi seperti itu. Kemudian lanjut ke BKK 06 atau pengeluaran yang ke-6, yaitu untuk membeli kertas HVS dan ballpoint ya. Dibeli di Raja ATK, maka diserahkan kepadanya, ditulis di Raja ATK. Kemudian uang sebelumnya berarti huruf Rp750.000. Kemudian untuk RP-nya angka seperti tadi. Kemudian disetujui oleh Iskandar SH seperti tadi, direktur utama. Kemudian dibayar olehnya oleh sekretaris atau nama kalian, diterima oleh berarti kalian silahkan mengarang nama, kemudian ditulis di bawahnya kasir seperti itu. Kemudian untuk bukti kas keluar yang ketujuh itu sama ya, dibeli di Raja ATK, tetapi bukti pengeluarannya kenapa berbeda padahal satu toko? Karena berbeda karena transaksi juga di tanggal yang berbeda. Kalau sebelumnya di tanggal 8 September, untuk transaksi atau bukti pengeluaran kas kecil yang ketujuh ini di tanggal 10, maka bukti pengeluarannya pun juga ditulis berbeda seperti itu anak-anak. Kemudian diserahkan kepada siapa? Ke Raja ATK, uang sejumlah Rp296.400. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan membeli CD 30 buah seharga 2.500 ya. Kemudian juga
membayar fotokopi sejumlah 221.400. Kenapa? Walaupun ini transaksinya ada dua, yaitu membeli CD dan fotokopi. Kenapa bukti pengeluaran kas kecilnya cuma satu? Karena ini transaksinya di toko yang sama, yaitu di Raja ATK. Jadi untuk bukti pengeluaran kas kecilnya hanya satu, seperti itu. Dan untuk keperluannya maka ditulis dua-duanya. Kemudian untuk uang sejumlahnya kalian silakan menghitung ya. Jadi untuk CD-nya 30 dikali 2.500 berapa? Berarti kan Rp75.000. Kemudian ditambah biaya fotokopinya 221.400. Maka ditulis di uang sejumlahnya gabungan atau hasil penjumlahan dari membeli CD sebesar Rp150.000. Kemudian untuk RP-nya angka seperti tadi. Kemudian disetujui oleh Iskandar SH seperti tadi, direktur utama. Kemudian dibayar olehnya oleh sekretaris atau nama kalian. Diterima oleh berarti kalian silahkan mengarang nama, kemudian ditulis di bawahnya kasir, seperti itu. Kemudian atau bisa saja anak-anak kalau misalnya pengen membelinya sendiri, kemudian fotokopinya sendiri, boleh bukti pengeluarannya ditulis dua, asalkan diserahkan kepadanya. Berarti tidak boleh lagi ditulis Raja ATK, tetapi ditulisnya di toko lain, seperti itu ya. Kemudian disetujui olehnya sama direktur utama, dibayar oleh kalian sendiri sebagai sekretaris, diterima oleh seperti biasanya oleh kasir, dan juga silahkan mengarang nama ya. Mohon maaf itu saya kelupaan untuk menulis nama. Jadi nanti juga ditulis nama orang ya, silahkan mengarang. Kemudian jangan lupa kotanya kalian membeli dan fotokopi itu tadi, dan juga tanggal transaksinya. Kemudian untuk bukti kas keluar 08 untuk pengeluaran ke-8, yaitu untuk membeli makan siang relasi. Jadi diserahkan kepadanya, yaitu kepada Asruni Catering, uang sejumlahnya Rp685.000 berupa huruf DRP, ditulis angka 685.000. Kemudian disetujui olehnya sama oleh Iskandar SH, dibayar oleh kalian, diterima oleh silahkan mengarang nama, kemudian kasir, seperti itu, kota transaksi dan juga tanggal transaksi. Kemudian di pengeluaran ke-9 berarti di nomornya ditulis BKK09, diserahkan kepada siapa? Ke agenda agen travel, mengarang nama ya. Kemudian uang sejumlahnya Rp2.400.000. Kenapa demikian? Karena di keperluan membeli tiket 2 orang, add-nya 1.200.000. Tadi diingat ketika ada add berarti harus dikalikan terlebih dahulu. Karena satuannya 1.200.000, maka dikali 2 sebesar 2.400.000, seperti itu. Jadi ditulis Rp2.400.000 di uang sejumlah berupa huruf. Kemudian RP ditulis angka 2.400.000. Di sini juga untuk mempercepat pekerjaan kalian, jangan ditambahi koma 00 setelah belakang koma. Jadi untuk mempercepat pekerjaan sebaiknya tidak perlu koma 00. Begitupun juga di laporan Excel kalian, karena biasanya terkendala saat mengeprint atau mencetak seperti itu ya. Jadi untuk mempersingkat tulisan atau tidak memperlebar pekerjaan kalian, sebaiknya jangan ditulis
seperti itu, kecuali kalau transaksi ataupun kode pos kalian sedikit. Kalau kode pos kalian banyak, nantinya menyulitkan kalian pada saat mencetak, karena takutnya nanti mencetaknya menjadi 2 lembar seperti itu. Maksudnya 2 lembar ke samping kan tidak boleh, karena ini kan 0,00. Jadi sebaiknya tidak perlu diberikan 0,00 ya. Seperti tadi sudah disetujui oleh, dibayar oleh, silahkan ditulis, kemudian ditandatangani, kemudian diterima oleh, silahkan mengarang nama, diterima oleh siapa uangnya dan kota, kemudian tanggal transaksi, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu membuat format pengajuan dana kas kecil, karena kan sudah semuanya di akhir bulan, bukti kas keluar sudah ditulis semua, kemudian tutup tanggalnya atau sudah di akhir bulan. Jadi seorang sekretaris di samping membuat laporan kas kecil tadi berupa Excel, kemudian dengan form-formnya tadi, form pemasukan, form pengeluaran sudah dikantongi, sudah dibuat, sudah disetujui, kemudian di akhir bulan harus membuat juga pengajuan dana kas kecil yang fungsinya untuk tanggal atau untuk mengisi dana kas kecil di bulan selanjutnya ya. Untuk hal ini maka untuk periode kas kecilnya maka ditulis 1 sampai 31 Oktober 2018 ya. Dan awal kas kecilnya kan sudah ada di soal tadi 15 juta rupiah. Kemudian karena saldo kas kecil sebesar 3.198.600, maka di keterangan ditulis pengisian dana kas kecil jumlahnya 11.801.400 ya. Dari mana ini 11.801.400? Karena kan jatahnya 1 bulannya itu 15 juta rupiah. Karena masih tersisa saldo kas kecil di akhir bulan sebesar 3.198.600, maka untuk bulan selanjutnya tinggal mengisi uang sebesar 11.801.400 seperti itu. Untuk totalnya karena hanya untuk pengisian dana kas kecil sama seperti di atasnya ditulis 11.801.400. Kemudian untuk disetujui olehnya berarti disetujui oleh direktur utama namanya Bapak Iskandar tadi, kemudian ditandatangani, kemudian tanggalnya, kemudian dibuat oleh siapa, oleh kalian, jangan lupa ditulis nama kalian juga, jangan lupa ditandatangani. Kemudian untuk tanggal dibuat format pengajuan dana kas kecil itu tadi. Jadi itulah anak-anak format-format atau form-form yang harus dibuat ketika mengerjakan dana kas kecil impres. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu bukti pemasukan kas kecil, yang kedua bukti pengeluaran kas kecil, dan yang ketiga ada format pengajuan dana kas kecil. Apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, anak-anak bisa menanyakan di kolom komentar seperti itu. Jadi tetap semangat belajar. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.